Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kemarau. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Nurul Diva Aprilia. Nama saya Suci Nabila. Nama saya Destani Kaputri. Nama saya Raisya Alika Arfiani. Nama saya Almira Kinasi. Nama saya Muhammad Fatan Dimas Herianto. Baiklah, simak video berikut. Musim kemarau atau musim kering adalah periode tahunan dengan curah hujan rendah, terutama di tropis. Cuaca di daerah tropis didominasi oleh sabuk hujan tropis yang bergerak dari utara ke selatan tropis dan kembali sepanjang tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau terjadi mulai dari akhir bulan Mei hingga akhir bulan September. BMKG meminta masyarakat untuk waspada bersama karena saat ini Indonesia tengah beralih dari musim hujan ke musim kemarau. Terima kasih. Penyebab terjadinya kemarau di Indonesia. Terdapat pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia. Hal ini menyebabkan pergeseran massa udara dingin menuju ke Indonesia atau dikenal sebagai angin monsuno. Angin monsun atau bisa disebut juga angin musim adalah angin yang bertiup dalam skala regional skala benua yang berubah arah azimut minimal 120 derajat dan terjadi secara periodik 6 bulan sekali. Indonesia terkena dampak dari dua tipe angin monsun, yaitu monsun timuran dan monsun baratan. Hal ini menyebabkan penyebab utama di Indonesia terjadinya kemarau. Terima kasih. Akibat dari kemarau. Kemarau dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan curah hujan menjadi tidak teratur dan berdampak pada kemarau panjang. 2. Proses alami. Kemarau juga dapat disebabkan oleh proses alami berupa El Nino dan La Nina yang mempengaruhi suhu hujan suatu daerah dan juga curah hujan suatu wilayah. 3. Kebiasaan buruk seperti membuang air bersih yang tidak terpakai dapat memperparah kekeringan suatu wilayah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alika. Terima kasih kepada Iqbal. Baiklah, saya akan melanjutkan poin keempat dan kelima. Poin keempat, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi lahan yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi dan menyebabkan kemarau. Yang kelima, suhu udara yang tinggi. Suhu udara yang tinggi dapat mempercepat penguapan air dari permukaan tanah dan menyebabkan kekeringan. Dalam menghadapi kemarau, perlu dilakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penghematan air, dan pengelolaan sumber daya air yang baik agar pasokan air tetap terjaga. Terima kasih. Cara mengatasi kemarau. 1. Membuat embung atau penampung air hujan. Embung dapat berfungsi untuk menampung air di musim penghujan untuk digunakan di musim kemarau. Juga dapat menaikkan permukaan air tanah dan dapat mempertahankan simpanan air tanah. 2. Menerapkan metode pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dapat membantu memelihara keberlanjutan air dan keberlanjutan lingkungan sebagai pendukung peri kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. 3. Meningkatkan penghijauan. Dengan adanya penghijauan, pohon-pohon dapat menyerap air hujan dan mengurangi penguapan air dari tanah, sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan air di musim kemarau. 4. Melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi masyarakat dan para petani. Sekian dari saya, terima kasih.
Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September. Selama musim kemarau, cuaca sangat panas dan lembab dikarenakan curah hujan yang sangat rendah. Pada tahun 2023, kemarau menyebabkan IPA PDAM tercemar oleh air laut. Instalasi pengolahan air minum perusahaan daerah air minum Tirta Katulistiwa Pontianak tercemar air laut hingga mengakibatkan kadar garam tinggi. Intrusi air laut ini terjadi akibat kemarau sejak 2 pekan terakhir. Musim kemarau yang melanda wilayah Kalimantan Barat menyebabkan air Sungai Kapuas yang merupakan sumber baku utama untuk PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak terintrusi air laut. Kepala Bagian Produksi PDAM Tirta Katulistiwa, Ardi Juanda bilang, pertanggal 29 Agustus 2023 ini ada 2 instalasi pengolahan air atau IPA yang tercemar air laut, yakni IPA Sungai Jawi Luar dan IPA Selat Panjang. IPA yang tercemar air laut dikarenakan berdekatan dengan muara laut sehingga air yang diolah PDAM menjadi payau. Akibatnya, air PDAM Pontianak hanya bisa digunakan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Lalu, bagaimana cara pemerintah mengatasi hal tersebut? Pemerintah untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengimbaukan kepada masyarakat untuk menghemat air dan mencadangkan air bersih. Dengan hal itu, pemerintah dan masyarakat juga bisa bekerja sama untuk melestarikan lingkungan. Puncak musim kemarau. 1. Jaga kesehatan. Kurangi aktivitas di luar khususnya di siang hari. Memperbanyak minum air putih, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. 2. Awas kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar. Jangan buang putung rokok yang masih menyala sembarangan. Awasi saat membakar daun-daun kering. 3. Hemat air. Menggunakan air dengan bijak dan secukupnya. Terima kasih. Sungguh manis buahku ini, buat dimakan begitu cepat. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Rehabilitas terhadap jaringan irigasi. Kurangi aktivitas luar khususnya di siang hari. Memperbanyak minum air putih. Ih, susah banget sampai. Musim kemarau atau musim kering adalah periode Diam lah weh. apa ya? Tepar gas, tepar.